Nomor 3, Dinas KUKMP Yogyakarta menyatakan bahwa pedagang kaki lima memperoleh pendapatan Rp100.000. Itu klaimnya dari Dinas KUKMP. Dari 9 sampel pedagang kaki lima diperoleh rata-rata pendapatan sebesar Rp99.000 dengan simpangan baku Rp3.800. Dengan taraf nyata 5%, Anda diminta untuk menguji kebenaran pernyataan Dinas KUKMP tersebut. Oke, dari soal tersebut kita tahu bahwa klaim dari Dinas KUKMP itu rata-rata pendapatan pedagang kaki lima di Yogyakarta itu Rp100.000. Berarti MIU sama dengan Rp100.000. Oke, kemudian dari 9 sampel pedagang kaki lima, berarti N kecil atau jumlah sampelnya 9, itu diperoleh rata-rata pendapatan sebesar X barnya, berarti rata-rata dari 9 pedagang kaki lima itu pendapatannya sebesar Rp99.000. Dengan simpangan baku dari 9 sampel itu, berarti S kecil sama dengan Rp3.800. Nah, diminta untuk menguji kebenaran pernyataan Dinas KUKMP dengan taraf nyata, berarti alfanya sama dengan 5%. Oke, langkah pertama kita menyusun hipotesis dulu. Hipotesis nolnya itu berarti berlaku asas praduga tidak bersalah. MIU sama dengan Rp100.000. Oke, kita menguji itu benar atau enggak, sama dengan MIU-nya itu sama dengan Rp100.000 atau enggak. Berarti tandingannya, hipotesis alternatifnya atau HA itu sama dengan itu, yaitu MIU tidak sama dengan Rp100.000. Oke, gini. Ini langkah kedua, taraf nyatanya adalah 5%. 5% dengan jumlah sampelnya, ukuran sampelnya itu sama dengan 9. Berarti kita, karena ukuran sampelnya 9, itu kita pakai nanti nilai statistiknya adalah nilai statistik T. Karena sampelnya kecil ya. Ini sampelnya kecil karena 9 ini, maka pakai nilai statistik T. Sekarang kita ke tabel distribusi T. Di sini kan ada PR, probability. Ini yang 2 baris paling atas ini. Nah, kalau yang paling atas, baris pertama itu adalah yang satu arah. Kemudian yang bawahnya itu adalah yang 2 arah. Oke, ini adalah probability atau alfanya, taraf nyatanya. Mulai dari 25%, 10%, 5% gitu. Ini juga 50%, 20%, 10%, 5%, 2%, 1%, dan seterusnya. Dan kolom paling kiri ini adalah DF-nya atau degree of freedom. Itu mulai dari 1 sampai berapa ini nanti sampai 40. Nah, DF di sini itu dihitung dengan N-1 atau jumlah sampel dikurangi 1. Oke, kita kembali lagi. Berarti DF-nya itu adalah N-1 sama dengan 9 kurangi 1. Berarti 8. DF-nya 8 dengan alfanya 5%. Ini alfa 5% ini kita ngujinya 2 arah. Jadi nanti kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini 0. Di sini T karena dia mengikuti nilai statistik T. Kemudian 2 arah. Ya. Yang di sebelah sini 2,5%. Yang sebelah kiri juga 2,5%. Yang tengah ini berarti 95%. Interval kepercayaannya 95%. Oke, berarti nanti didapatkan T-nya itu sebesar degree of freedom-nya 8. Oke, berarti di baris ini. T-nya alfanya 5%, 2 arah. 5% 2 arah berarti yang ini. Ini. Di kolom ini, oke, di kolom yang ini, di baris yang ke-8. Ini dia, berarti nanti nilainya 2,30600. Oke, ini ya. 2, berarti nanti
T kritis atau T tabel sama dengan plus minus plus 2,30600 dan negatif 2,30600. Oke, itu udah ketemu T kritisnya. Kemudian sekarang kita ngitung nilai T-nya, T hitungnya. Langkah ketiga kita hitung nilai T-nya. T itu sama dengan X bar dikurangi mu atau rata-rata di hipotesis 0 dibagi dengan simpangan baku dari sampel per akar dari jumlah sampelnya. Ini berarti X bar-nya itu adalah 99.000. Saya tulis 99 aja. Dikurangi dengan 100.000 itu mu di hipotesis nolnya. Dikurangi dengan 100 bagi dengan S-nya, S kecilnya simpangan bakunya itu adalah 3.800. 3,8 per akar dari jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya 9. Oke, berarti nanti negatif 1 bagi 3,8 per 3. Ini kurang lebih sama dengan negatif 0,79. Oke, ini nilai T hitungnya negatif 0,79. Tadi nilai kritisnya plus minus 2,30600. Sekarang langkah keempat kita ngambil keputusan. Digambarin dulu biar lebih jelas. Kita gambarkan, ini distribusi T. Nilai tengahnya itu 0, sama dengan distribusi Z ya. Nilai tengahnya sama dengan 0, ini T. Terus kita gambarkan di mana cut off-nya. Nah, T kritisnya dari sebelah sini misalnya. Ini adalah negatif 2,306 dan di sebelah kanannya ini berarti positif 2,306. Nah, yang saya arsir ini itu adalah daerah penolakan H0. Tolak H0. Yang sebelah kanan ini juga tolak H0. Sedangkan yang di tengah ini itu adalah daerah H0. Jadi kita nggak boleh nolak H0. Sekarang kita tempatkan ini. Negatif 0,79 itu ada di sebelah mana? Dia kurang lebih karena dia negatif, berarti dia ada di sebelah kirinya 0. Kurang lebih di sini nih. Nah, yang merah ini adalah negatif 0,79 atau T hitungnya. Karena dia jatuhnya di daerah H0, kita tidak boleh menolak H0. Atau H0 gagal ditolak. Berarti H0 gagal ditolak. Kesimpulannya adalah mu-nya itu sama dengan Rp100.000. Jadi rata-rata pendapatan pedagang kaki lima di Yogyakarta itu adalah Rp100.000. Berarti klaim dari Dinas KUKMP itu benar. Gitu.